Saudara, pencarian hari keempat korban longsor di Kecamatan Cisarua kembali dilanjutkan. Ribuan personel tim SAR gabungan pun dikerahkan. Sekitar 1.000 personel tim SAR gabungan dikerahkan pada hari keempat operasi pencarian korban. Selain tambahan personel, ada juga tambahan alat berat dan pencarian korban yang tertimbun material longsor juga dibantu anjing pelacak. Tim SAR gabungan akan fokus mencari korban di beberapa sektor yang telah ditentukan, termasuk lokasi yang menjadi permukiman padat dan berpotensi ada banyak korban. Sejauh ini tim SAR sudah mengevakuasi 39 kantong jenazah dan 20 sudah teridentifikasi dan masih ada 69 dilaporkan hilang. Kalau hujan, Pak. Tetap kita akan maksimalkan di set A1 dan set A2 karena kemarin terakhir itu terakhir kita paling banyak di A2 ya, kemudian berkembang nanti akan ke B karena beberapa juga di B kita kemarin sempat dapat tapi tidak maksimal karena waktu sudah turun, sudah sore sekali. Ya, jadi nanti kekuatan yang ada di A1 dan A2 itu akan kita deploy, kita bagi juga ke B2 yang ada di seberang sana ya. Mungkin teman-teman sudah lihat ini juga atas sudah turun semua. Mungkin demikian. Sebelumnya, saudara, pada hari ketiga pencarian korban longsor, Senin kemarin, tim DPI Polda Jabar menerima 14 kantong jenazah. 13 diantaranya merupakan jenazah utuh dan 1 kantong jenazah merupakan body part atau potongan tubuh. DPI Polda Jabar secara total telah menerima 39 kantong jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu. Dari 39 kantong jenazah, 20 sudah berhasil diidentifikasi dan sebagian sudah diserahkan ke pihak keluarga. Posisi 20 jenazah yang sudah kita berhasil identifikasi ya. Kemudian dari 14 ini kami sampaikan ada 13 jenazah utuh dan 1 adalah part body ya yang kita dapatkan, dan kita masih lakukan postmortem dan antemortem pada hari ini. Konfirmasi berarti sudah 39. Betul, 39 kantong jenazah yang diterima di pos DPI pada hari ini. Pencarian hari keempat korban longsor di Kecamatan Cisarua kembali dilanjutkan. Ribuan personel tim SAR gabungan pun dikerahkan. Dan saudara, informasi terkini pencarian korban longsor di Cisarua, Jawa Barat, kita tanyakan kepada jurnalis Vida Alatas dan juru kamera Sunandar di lokasi pengungsian. Selamat siang, Vida. Bagaimana dengan kondisi di lokasi pengungsian saat ini? Desi, di hari keempat sejak pagi hari hingga siang hari ini kami pantau di pengungsian bantuan-bantuan logistik ini terus berdatangan dari para donatur begitu, baik itu dari instansi maupun relawan-relawan. Dan kalau di pengungsian sendiri, Desi dan juga saudara, data per pagi hari ini paling tidak ada 552 warga yang mengungsi atau menjadikan kantor Desa Pasir Langu ini sebagai tempat tinggal sementara mereka selagi menunggu proses relokasi rumah mereka yang terdampak ataupun menunggu rumah mereka dinyatakan aman tanahnya oleh Badan Geologi. Dan kalau di siang hari ini, Desi dan juga saudara, tadi pada jam makan siang begitu ya, dapur umum atau makanan dari dapur umum dan juga nasi kotak yang diberikan kepada para pengungsi ini juga sudah diberikan. Karena memang Desi dan juga saudara, di pengungsian kantor Desa Pasir Langu ini sejumlah kebutuhan, baik itu kebutuhan pangan maupun sandang, ini juga disediakan bagi warga terdampak. Jadi tidak hanya warga yang memang mengungsi dan juga tinggal di kantor Desa Pasir Langu saja, Desi dan juga saudara, warga-warga yang juga memang mengungsi di keluarga atau kerabat mereka di sini begitu berdatangan untuk kemudian mengambil atau meminta kebutuhan-kebutuhan. Tadi kami pantau ada beberapa warga yang memang sengaja datang untuk meminta kebutuhan-kebutuhan bayi seperti pampers dan juga hal-hal lainnya, serta ada juga beberapa warga yang mengambil selimut dan juga baju hangat, karena di sini
sejumlah bantuan baju begitu ya, ini juga diberikan sehingga para warga yang memang membutuhkan hal-hal tersebut ini bisa ke posko pengungsian di kantor desa Pasir Langu. Kalau untuk kebutuhan pangan dan juga kebutuhan sandang memang terpenuhi, Desi, tapi tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pengungsi menyebutkan bahwa memang di sini dengan keterbatasan tempat begitu ya, dan juga dihuni 552 pengungsi, artinya kebutuhan air bersih dan juga toilet ini sempat menjadi kendala para pengungsi. Mereka untuk urusan MCK ini perlu mengantri cukup lama. Untuk itu siang hari tadi kami juga pantau dari dinas atau Kementerian Sosial ini juga memberikan atau mengerahkan 2 toilet portable untuk disimpan di pengungsian. Untuk posko kesehatan, Desi dan juga saudara, sejak pagi hari hingga siang hari ini juga terpantau masih sudah banyak pengungsi yang mengeluhkan masalah kesehatan, sehingga kedua posko kesehatan yang berada di kantor desa ini juga ramai didatangi oleh para pengungsi untuk meminta obat-obatan dan juga berkonsultasi kesehatan. Desi. Baik, berbagai bantuan sudah dialurkan ke lokasi pengungsian. Terima kasih Fida Alatas dan juga juru kamera Sunandar dari lokasi pengungsian. Dan saudara, kami juga sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan Bimo Wicaksana di lokasi pencarian. Selamat siang, Niko. Niko, bagaimana dengan situasi pencarian hari ini? Fokusnya ada di titik mana saja, Niko? Ya, situasi terkini terkait dengan pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini masih terus dilakukan. Ada ribuan personel yang saat ini juga masih terus melakukan pencarian juga evakuasi terhadap korban yang tertimbun material longsor. Situasi terkini akan ditunjukkan langsung oleh juru kamera Kompas TV Bimo Wicaksana yang saat ini situasi terkini, Desi dan juga saudara, ada 6 ekskavator dengan tonase kecil yang masih melakukan penggalian untuk mencari korban yang tertimbun sejak 4 hari lalu atau kejadian yang terjadi pada Jumat kemarin. Dan ekskavator ini terus bekerja dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga saat ini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti mereka terus melakukan penggalian untuk nantinya mencari korban yang tertimbun material longsor. Tidak hanya menggunakan ekskavator, Desi dan juga saudara, tentunya pencarian dengan cara manual pun juga terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, baik itu menggunakan pole atau tiang yang dimasukkan ke dalam tanah, maupun menggunakan anjing pelacak yang saat ini masih terus dikerahkan oleh unit K9. Dan pengerahan tim secara manual ini juga dibarengi dengan tim-tim lain yang selalu berkoordinasi, mulai dari BNPB, lalu ada BPBD, kemudian ada Basarnas, polisi, TNI yang terus melakukan pencarian hingga saat ini. Tadi ada beberapa kantong jenazah yang ditemukan pada hari ini, dan tentunya kantong-kantong jenazah tersebut sudah dibawa ke posko DVI Polda Jabar yang saat ini terletak di Puskesmas Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Operasi pencarian terus dilakukan. Tentunya yang menjadi hambatan adalah cuaca yang seringkali berubah-ubah, lalu kemudian adanya masyarakat yang sering mondar-mandir di lokasi pencarian untuk menyaksikan tim SAR mencari korban. Dan tentunya diharapkan masyarakat ini tidak diperlukan untuk mendekat ke lokasi pencarian karena situasi dan kondisi tanah yang masih labil ini bisa memungkinkan terjadinya longsor susulan tergantung dari cuaca yang ada di lokasi. Untuk sementara demikian, Desi, kembali ke studio. Baik, sejumlah ekskavator tonase kecil dikerahkan dan juga ada penggalian secara manual dan juga ada pengerahan unit K9 dalam pencarian ini ya, Niko. Terima kasih atas laporan Anda, tetap waspada.